warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Kairunisa, NPM 1962201015. Saya berasal dari kelas akuntansi 6B Universitas Muhammadiyah. Pada presentasi saya ini, saya akan membahas bab 14 tentang otoritas jasa keuangan pada buku akuntansi keuangan lanjutan 2. Pada materi pertama, yaitu sejarah pembentukan otoritas jasa keuangan atau OJK. OJK sendiri sudah berdiri sejak 16 Juli 2012 lalu dengan upaya untuk menghadirkan sistem pengaturan pengawasan kegiatan jasa keuangan yang ada di Indonesia. OJK sendiri terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas jasa keuangan dibentuk dengan tujuan agar semua sektor jasa keuangan terselenggara secara adil, teratur, transparan, dan akuntabel. OJK sendiri memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegritas terhadap semua kegiatan di sektor jasa keuangan, serta memiliki tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan OJK di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor jasa keuangan. Nilai strategis OJK terbagi menjadi 5. Yang pertama, integritas. Yang kedua, profesionalisme. Yang ketiga, sinergi. Yang keempat, inklusif. Serta yang kelima, visioner. Struktur organisasi OJK. OJK sendiri memiliki 2 struktur organisasi. Yang pertama, Dewan Komisioner OJK. Yang kedua, pelaksana kegiatan operasional. Kode etik OJK yaitu asas mengenai kepatuhan dan kepantasan yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Dewan Komisioner, pejabat, pegawai OJK dalam melaksanakan semua tugasnya. Masuk ke materi yang kedua, penerbitan sekuritas proses pendaftaran. OJK sendiri masih menggunakan regulasi proses pendaftaran yang digunakan oleh Bapepam LK, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang pasar modal. Proses pendaftaran masyarakat, pengungkapan yang lengkap tentang perusahaan, manajemen, dan tujuan penggunaan dana penerbitan saham. Pernyataan pendaftaran. Pernyataan pendaftaran bagi perusahaan lebih kecil berbeda dengan perusahaan menengah. Perusahaan kecil dan menengah didata dari total aset yang tidak lebih dari 100 juta rupiah. Pada materi yang ketiga, tinjauan OJK penawaran umum. Di sini OJK berupaya untuk memberikan pengungkapan penuh dan wajar kepada investor profesional potensial atas semua informasi yang diperlukan untuk penilaian risiko sekuritas dan retur ekspektasi. Di sini ada kewajiban hukum akuntansi dalam proses pendaftaran. Akuntansi menyiapkan pengungkapan keuangan awal perusahaan yang kemudian akan diaudit oleh akuntan independen perusahaan. Masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu persyaratan laporan berkala. Laporan tahunan perusahaan harus terdiri dari ikhtisar keuangan, laporan dewan komisaris, laporan direksi, profil perusahaan. Yang kelima, analisis dan diskusi manajemen. Yang keenam, tata kelola perusahaan. Yang ketujuh, pernyataan pertanggungjawaban pihak direksi atas laporan keuangan. Yang kedelapan, laporan keuangan yang telah diaudit. Yang kesembilan, tanda tangan direksi dan dewan komisaris. Masuk ke materi yang selanjutnya, penerapan ketentuan
Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 di pasar modal Indonesia? Yang pertama, Dewan Pengawasan Perusahaan Akuntansi Publik atau PCAOB. Yang kedua, Auditor Independen. Auditor independen. Untuk meningkatkan independensi auditor, OJK mengadopsi aturan BPPAM LK nomor 8 tentang independensi angkutan yang memberikan jasa audit di pasar modal. Yang ketiga, tanggung jawab perusahaan. OJK sendiri melaksanakan peraturan BPPAM nomor 9 tentang pedoman pembentukan dan pelaksanaan kerja komite audit. Komite audit terdiri dari setidaknya satu komisaris independen yang bertindak sebagai ketua audit dan setidaknya 2 anggota lain di luar perusahaan. Yang keempat, peningkatan pengungkapan keuangan. Kita masuk ke materi selanjutnya. Persyaratan pengungkapan. Analisis dan diskusi manajemen adalah bagian dari informasi dasar yang diperlukan dalam semua kemajuan yang diberikan kepada OJK. Hal yang perlu diungkapkan dalam analisis dan diskusi manajemen diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tinjauan dari segmen usaha. Yang kedua, analisis kinerja keuangan yang meliputi analisis komparatif dari tahun berjalan dan kinerja keuangan tahun sebelumnya. Yang kedua, analisis pada kemampuan pembayaran utang dan kolektabilitas piutang. Yang keempat, pembahasan komitmen material untuk belanja modal. Yang kelima, hal signifikan dari pendapatan atau biaya. Yang keenam, diskusi dampak dari perubahan harga, penjualan neto, dan pendapatan. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.